Guten Morgen, Guten Tag, Guten Nacht. Jadi kembali lagi di channel Abdi Teh ya, channel Meteoism. Jadi di sini kita kembali lagi di acara Meteo Gabut karena Meteo lagi gabut. Oke, jadi karena saya sedang ingin mengisi waktu saya akan melanjutkan pembahasan soal ya yang kemarin udah sampai nomor 7. Sekarang ya semoga kita bisa selesai sampai nomor 14 ya. Oke, kalian mungkin bisa baca dulu ya soal nomor 8. Ya ini di bagian depannya di sini soal 8. Ya di bagian sini nih. Ya soal nomor 8. Sama di sini. Yang ini nih. Oke. Mungkin bisa teman-teman baca dengan pause videonya ya. Nih. Oke, aku kasih waktu. Udah kalian pause dulu. Oke, udah selesai ininya. Oke, jadi gini. Kata yang dianggap tidak sopan lalu diganti dengan kata yang lebih sopan adalah ya pokoknya kalian kalau di soal ini kalian nggak perlu nggak perlu lihat apa sih paragrafnya, kalian nggak usah lihat paragrafnya, ini bakal kelamaan, kalian tinggal lihat opsinya mana dan kalian tinggal mengerti suatu apa ya, ini tuh emang pengetahuan yang emang umum banget gitu loh guys. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang E guys. Kenapa yang E? Karena karyawan. Nah guys, buat yang kalian belum tahu, ya ini buat nomor 8. Ya namanya karyawan itu berawal dari sekitaran tahun 1950-an sebagai counter sebagai counter ya hitungannya counter dari kata buruh. Nah, jadi karena buruh itu dia itu kata-katanya identik dengan hal-hal yang berbau dengan komunisme ya. Makanya buruh itu dipakai, nah kata buruh itu dipakai di organisasi sayap pekerjanya PKI, yaitu Sentra Organisasi Buruh Seluruh Indonesia ya, SOPSI ya. Jadi kata buruh itu dipakai di SOPSI. Ia merupakan underbow-nya atau organisasi bawahannya PKI ya. Underbow PKI. Makanya itu pihak militer bikin kayak istilah baru. Kayak semacam istilah baru bernama karyawan. Buat apa? Biar untuk menghilangkan kesan ideologi sayap kiri dari kata buruhnya ini. Jadi diganti jadi karyawan. Makanya itu si militer ini bikin organisasi namanya SOKSI. Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia. Ya, jadi intinya itu kata-kata buruh, jadi karyawan itu adalah kata-kata yang diperhalus dari buruh. Makanya kan jujur gue agak heran gitu sama orang-orang yang ganti apa ya, kayak oh gue karyawan bukan buruh, kok kayak karyawan tuh kerja di kantor atau buruh kerjanya di office. Kayak gue pernah denger aja gitu orang kayak gitu. Kayak menurut gue sebenarnya mereka sama aja, mereka tuh sama-sama kelas pekerja yang sesungguhnya mereka tuh tidak punya alat produksi dan mereka tuh bekerja di bawah kapital. Bentar, tapi sebelum kelewatan ya, karena saya tidak mau ditangkap, jadi saya tidak akan lanjutkan lagi ya. Teman-teman mungkin bisa baca sendiri. Ya mungkin aku bisa rekomen buku kayak Das Kapital atau Manifesto itu. Cuman ya agar saya tidak ditangkap gitu ya sama pemerintah, jadi saya memutuskan agar tidak dibahas lebih lanjut. Oke. Oke, lanjutin nomor 9. Takut gue. Oke. Kata itu pada kalimat 4. Oke guys, jadi biasakan baca soalnya dulu. Oke, aku kasih teman-teman kesempatan waktu ya buat jawab nomor 9.
Oke, udah. Jadi kita baca soalnya dulu ya. Kata itu pada kalimat 4. Oke, kalimat 4. Hal itu menunjukkan kehadiran umat Buddha tinggal di Mesir. Hal itu berarti kalau ada kata hal itu berarti dia merujuk ke sebelumnya yang sebelumnya dibahas. Berarti apanya tuh? Hal itu apa yang dibahas di sebelum kalimat 4-nya gitu. Oke, jadi jadi nomor 8 itu kita lihat di kalimat 3. Apa yang dibahas? Yang dibahas. Nah, yang dibahas itu kan ininya kan apa sih di paragraf ketiga. Kalau teman-teman baca tadi, kalau teman-teman mungkin bisa balik lagi, dimundurin lagi videonya, habis itu di pause gitu. Nah itu kan kotak gue nge-lag bentar. Oke. Ya, jadi kita lihat apa sih yang mau dibahas di situ. Ya dia kan ngebahas adanya patung Buddha gitu. Dan emang masuk akal juga kalau patung Buddha itu emang untuk menunjukkan kehadiran umat Buddhanya itu. Jadi jawabannya, jadi gua bakal jawab B. Tapi kalau kalian ada opini lain boleh ditaruh di komentar ya, karena ini apa ya? Karena gue juga bukan ChatGPT, gue bukan DeepSeek, gue bisa salah, gue bisa dosa, gue bisa ya gitulah, cuman ya gitu. Aduh, kenapa sih? Oke. Oke, gue ngomong apa sih? Gak tahu. Oke, jadi ini nomor 9 ya guys. Ya anggap aja ini nomor 9. Ya anggap aja ini nomor 9 ya, 9B. Oke. Nomor 10. Oke, teman-teman bisa lihat ya makna kata arkeologi. Ya, kalian bisa pause video ini dulu ya. Udah selesai? Oke. Jadi ini jadi kalau nomor 10 itu kan jadi gini. Mana ya? Nomor 10 itu kayaknya kan ada kata logi. Logi itu asalnya dari kata logos. Logos yang artinya itu adalah ilmu. Nah, teman-teman mungkin bisa balik lagi ke bagian sebelumnya ya. Di opsi-opsi mana yang menampilkan kata ilmu? Berarti B, C, D, dan E. Berarti A otomatis enggak. Logis. Logos itu ilmu, berarti ada kata ilmunya. Nah, sedangkan kalau teman-teman mungkin nonton Indiana Jones ya. Iya, Indiana Jones, jomblo ngenes. Nah, itu tuh teman-teman bakal ngelihat si tokoh utamanya itu kan bentar guys, spoiler disclaimer ya guys. Jadi intinya kalian tuh bakal ngelihat kayak si tokoh utamanya itu kayak mencari benda-benda peninggalan kan. Berarti kalau teman-teman kembali lagi ke pause video tadi, jawaban yang berdasarkan benda peninggalan itu apa? Iya betul, C. Jadi 10 itu C. Oke guys, lanjut nomor 11 ya, mungkin teman-teman bisa ya pause dulu. Oke, udah. Jadi gini, 11 itu jadi kalimat berikut yang tidak mengandung makna idiomatis kecuali berarti gini guys, tidak mengandung makna ini. Jadi semua kalimat ini mayoritas adalah tidak mengandung idiomatis. Jadi suatu hal yang jadi gini guys, kalimat idiomatis
Oke, jadi yang namanya idiomatis itu berarti bukan bukan secara harafiah. Jadi dia sifatnya itu lebih ke arah kiasan, guys. Kiasan. Itu idiomatis. Nah, berarti di sini kan dimintakan kalimat mana yang idiomatis gitu. Berarti kalimat mana yang sifatnya kiasan, guys. Nah, kalau teman-teman pause kembali di scene tadi ya, di ini yang nomor 11. Nah, jadi yang pertama itu kan nenek sulit memasukkan benang. Nah, memasukkan itu kan berarti secara harafiah kan. Berarti A nggak mungkin. Terus tangan kanan Sumiati terpelecok. Ya terpelecok ya emang bener terpelecok kan. Ya terpelecok tuh kayak terkilir gitu loh. Terkilir lagi kan jadi orang Rusia kan. Oke. Terus setiap gerak langkah manusia akan dimintai pertanggungjawabkan di akhirnya nanti. Ya emang setiap gerak langkah manusia, setiap gerak langkah, tindak tanduk dan sebagainya, bahkan gerak langkah kita kan akan diperhitungkan juga sih. Ya walaupun ya itu berbeda kepercayaan, berbeda juga itunya ya. Jadi dia benar. Habis itu J itu salah, nggak mungkin. Nah, itu ayah ibu mendapat barang pecah belah. Ya barang pecah belah ya emang barang pecah belah. Ya emang bener barang pecah belah kayak piring nih. Piring barang pecah belah nggak? Iya, karena kalau misalnya digetokin di kepala lu ya pecah nggak? Iya kan? Ya udah. Berarti yang kiasan itu apa? Yang B. Ya, jadi dia memanjatkan harapan. Memanjatkan harapan. Emang harapan bisa dipanjat. Lu manjat tuh harapan tuh. Ya, orang mah manjat sosial gitu. Ini orang manjat harapan. Gila, pinter, pinter. Nah, jadi jawabannya B ya. Memanjatkan harapan. Lagian harapan dipanjat ya. Oke, ini baca dulu ya teks nomor 12. Oke, lanjut di sini. Nah, tuh. Teman-teman bisa pause ya. Oke, mungkin teman-teman udah lihat ya, udah selesai ngepas videonya ya. Jadi kita harus ngerti dulu guys, perumpamaan itu apa sih? Ya. Jadi ya namanya perumpamaan itu, aduh maaf. Perumpamaan itu kan contoh. Contoh. Nah, ya udah kita tinggal cari aja kata yang ada contohnya. Itu apa? Nomor 8. Udah selesai. Itu yang E. Maaf. Aduh. Ih, melayot. Ya berarti yang E. Dah ya, kayak gini aja. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya nomor 13 ya. Teman-teman mungkin bisa baca lagi ya. Ya di sini juga ada. Tuh. Tapi aku saranin kalau yang ini, yang jemaah ini, yang nomor 13 gak usah baca teksnya guys. Ini bisa tanpa teksnya dibaca juga bisa guys, yang nomor 13 ini. Karena ini cuman bilang Jerman itu berasosiasi dengan apa gitu. Hubungannya apa kata Jerman itu. Oke, kalau yang ini mah ya gampang lah ya. Oke, mungkin teman-teman bisa pause dulu. Oke, udah selesai di pause-nya. Jadi jelmaan. Jadi kalau ini agak suara dikit ya guys, mohon maaf. Jadi kalau di Kristen itu ya, karena gue sendiri Kristen, jadi gue akan jawab pakai cara gue. Ya karena ini bukan tutor guys. Ingat ini bukan tutor, ini cuma kegabutan gue aja. Bukan tutor, jadi gue akan nyampein dengan cara gue sendiri, bukan dengan cara lu. Maaf banget ya. Ini gue gabut, bukan tutor. Ya jadi yang namanya jelma. Jadi ada contohnya nih, yaitu Yesus Tuhan menjelma
menjelma jadi 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 manusia. Nah, kata menjelma ini bisa digantiin, biasanya tuh orang-orang kita yang Kristen itu biasanya kita mengganti kata menjelma itu dengan lahir. Lahir. Jadi Tuhan lahir jadi manusia. Ya, Tuhan menjelma jadi manusia, yaitu interchangeably gitu lah. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Aduh, maaf guys. Maaf guys. Masih. Nah, nih. Oke, udah benar lagi. Jadi intinya jelmaan, berarti dia jawabannya yang B. Kelahirannya. Oke, nomor 14. Mahkota. Oke, mungkin teman-teman bisa baca teksnya atau mungkin teman-teman bisa pause, aku kasih waktu ya. Oke, udah selesai ini ya guys bacanya. Jadi untuk soal ini sebenarnya teman-teman perlu baca soalnya ya. Karena ini tuh kita tuh berhubungan kata mahkota yang berhubungan sama ini, sama teks di sini tuh mahkota tuh sebagai apa gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di kalimat ke sebenarnya ada kata penting ya di sini, ada kata ya penting gitu. Tapi ini sangat penting gitu. Ada kata sangat penting ya, berarti dan begitu penting. Jadi dia tidak hanya penting saja harusnya ya. Ya nggak sih guys? Kan ada kata penting. Tapi bukan penting doang di teksnya. Tapi ada kata begitu penting ya. Sangat-sangat penting gitu. Berarti dia harusnya lebih penting daripada penting. Jadi enggak. Terus kalau terbaik kayaknya dia tidak ada perbandingan dengan apa ya, kayak rambut tuh tidak dibandingkan dengan hal-hal lain. Terus disukai juga kayak nggak ada yang nyinggung tentang hal itu. Nah jadi dari sisa itu utama atau berharga ya. Kalau utama itu dia juga sama kayak yang terbaik ya. Jadi ada satu hal lain yang lebih utama daripada ini. Padahal kan yang di sini tuh hanya rambut doang kan. Tidak ada kayak anggota-anggota tubuh lain gitu, tapi cuman rambut doang ditampilkan. Jadi kayak kata-kata kayak utama terbaik itu kan biasanya buat satu hal yang emang ada hal lainnya dan dia emang yang terbaik atau yang utama dari hal yang itu gitu. Jadi jawabannya adalah C guys. Ya. Yeah. Oke, so it's just for today. Ini hanya saja, mohon maaf kalau misalnya ada yang salah guys. Kalau yang salah bisa teman-teman opinikan ya, apa sih bahasanya? Ya bisa teman-teman komen di kolom komentar ya. Teman-teman bisa berkomentar bebas. Karena saya juga manusia, saya bukan Tuhan yang bisa tidak salah gitu ya. Ya bisa banget ya saya salah gitu. So see you next time. Dah.